Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Sakanti Yufianta dari kelas 9A nomor absen 6. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktik IPA materi bioteknologi konvensional, yakni membuat roti isi melalui proses fermentasi. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah baskom, timbangan, gelas ukur, mangkok, loyang, kertas roti, plastik, roll, scraper, parutan, spatula, kuas, dan alas kerja. Sedangkan untuk bahan-bahannya yang dibutuhkan adalah tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram, gula pasir sebanyak 50 gram, susu bubuk sebanyak 25 gram, 1 buah kuning telur, mentega 30 gram, ragi yang sangat berperan dalam proses fermentasi sebanyak 4 gram, garam sebanyak 2,5 gram, dan bread improver 1 gram, serta air sebanyak 125 ml. Sedangkan untuk isian roti, kita bisa menggunakan coklat maupun keju, dan untuk olesan di atas roti, kita menggunakan campuran antara susu dan kuning telur. Sebelum melakukan kegiatan, protokol kesehatan perlu dijalankan, yakni mencuci tangan dan memakai masker serta sarung tangan. Sebelumnya, perlu dilakukan tes fermentasi untuk mengetahui apakah ragi masih aktif atau tidak. Ragi dan gula dicampur dengan air di dalam gelas dan diaduk. Di luar gelas diberi karet untuk mengetahui batas tinggi campuran ragi, gula, dan air. Setelah didiamkan beberapa saat, bila ragi aktif, maka permukaan campuran akan naik serta timbul gelembung-gelembung udara. Untuk membuat adonan roti, langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan tepung terigu, susu bubuk, pelembut, kuning telur, dan mentega ke dalam baskom atau mangkok. Langkah kedua, gula pasir dan garam dilarutkan di air dingin dan diaduk hingga larut. Kondisi bahan diharapkan dalam kondisi dingin agar memperkecil resiko peningkatan suhu adonan naik secara cepat. Semua bahan dicampur di baskom atau mangkok. Pengadukan awal menggunakan spatula dengan kecepatan rendah agar adonan menjadi homogen. Setelah tercampur homogen, pengadukan atau pengulenan boleh menggunakan tangan. Adonan dibanting-banting, dilipat-lipat, dan diuleni agar udara dari adonan dapat keluar. Setelah tercampur homogen, adonan menjadi kalis dan tidak lengket. Selanjutnya, adonan ini siap untuk proses autolisis selama kurang lebih 30 menit. Proses autolisis adalah adonan ditempatkan di dalam mangkok, lalu ditutup dengan plastik atau kain, dan dibiarkan. Setelah 30 menit, adonan roti dicampurkan dengan air ragi. Adonan kembali diaduk, diuleni, dilipat, dan dibanting sehingga menjadi homogen dan kalis maksimal. Adonan yang sudah kalis, jika ditarik atau stretching, adonan menjadi tipis seperti membrane gluten namun tidak robek. Adonan memasuki proses autolisis kedua. Adonan ditempatkan di mangkok yang sudah diolesi minyak, lalu ditutup dengan plastik atau kain dan dibiarkan selama kurang lebih 2 jam untuk proses autolisis kedua.
Sembari menunggu proses autolisis, kita dapat mengisi waktu dengan menyiapkan topping serta isian roti. Untuk olesan roti menggunakan campuran susu dan kuning telur. Setelah 2 jam, adonan diuleni kembali. Pengadukan atau pengulanan ini berfungsi untuk mengeluarkan udara yang masih terperangkap. Selanjutnya adalah proses pembagian adonan. Adonan dipotong kecil-kecil menggunakan scraper, lalu ditimbang sekitar 40 gram. Adonan tidak boleh dirobek karena akan merusak jaringan atau tekstur adonan. Potongan kecil-kecil ini kemudian masuk pada tahap rounding, yakni membuat bulat-bulatan untuk memperbaiki tekstur roti sehingga permukaan menjadi halus. Ketika selesai proses rounding, bulat-bulatan roti dibiarkan selama 5-10 menit dengan ditutup plastik. Proses ini disebut dengan proses resting. Proses ini ditujukan untuk adonan dapat mengembang dan lunak sehingga pada saat penggilasan akan menghasilkan roti yang mengembang. Sembari menunggu proses resting, siapkan kertas roti di atas loyang. Setelah proses resting selesai, bulatan roti diambil untuk digilas menggunakan roll sehingga menjadi melebar. Kemudian adonan diisi dengan isian coklat atau keju atau sesuai selera. Adonan digulung dan diberi topping ataupun hiasan garis dengan menggunakan scraper. Lalu adonan diletakkan di loyang. Adonan roti yang sudah siap ditunggu agak kering permukaannya, kemudian menggunakan kuas adonan roti diberi olesan campuran kuning telur dan susu cair, sehingga ketika matang roti terlihat kuning mengkilap permukaannya. Selanjutnya, roti memasuki tahap proofing di mana roti didiamkan selama 45 menit. Setelah proses proofing, adonan roti siap untuk dimasukkan ke oven. Oven lebih baik dipanasi terlebih dahulu. Pemanggangan roti berkisar 8-12 menit dengan api kecil dan suhu sekitar 180 derajat. Setelah permukaan menguning, roti dikeluarkan dari oven dan loyang dihentak-hentakkan beberapa kali agar roti tidak kempes. Kemudian, roti diolesi mentega saat panas sehingga terlihat mengkilap. Roti siap dihidangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya akan memberikan testimoni terhadap hasil ujian praktek daripada Ananda Amira Sakanti Yuvianta, kelas 9A SMP Negeri 6 Surabaya. Adapun ujian praktek hari ini adalah tentang bioteknologi untuk mata pelajaran IPA, dan kami mengambil topik tentang roti fermentasi. Baik, saya akan memberikan testimoni. Dari aromanya sangat menggoda selera. Kelihatannya enak sekali, bau daripada mentega, margarin dan sebagainya sangat harum terasa. Yang kita lihat sekarang coba dari sisi warna. Kalau dari sisi warna
Saya kira mungkin kalau ini kurang kuning ya, kurang kuning atau kurang kecoklatan, tapi saya kira wajar saja karena bisa jadi terjadi dari bahannya sendiri. Kalau kuningnya sendiri mungkin pucat atau tidak terlalu kuning juga bisa menyebabkan warnanya tidak menjadi keemasan seperti itu. Tapi oke, saya kira. Sekarang kita akan mencoba rasa dan tekstur. Nah, ini sepertinya ada roti keju dan roti coklat. Saya akan mencoba roti coklat. Ya, ini roti coklat. Oke, ini mungkin roti kejunya. Baik, saya tadi sudah cuci tangan, jadi sudah memenuhi protokol kesehatan, tidak menggunakan masker karena memang mau mencoba makanan, tapi sudah mencuci tangan dan sebagainya. Kita akan coba, mungkin dari sisi tekstur, mungkin saya lebih baik langsung menggunakan pisau saja sudah. Saya coba untuk teksturnya. Nah, sepertinya ini memang empuk sekali. Saya seperti ini pun sudah empuk sekali. Wah, kita lihat ada coklatnya. Nah, mungkin kalau akan saya pegang, kelihatan dari teksturnya sangat empuk sekali. Ya. Baik, kita akan coba. Mungkin saya langsung gigit saja untuk rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk sekali, rasanya luar biasa. Coklatnya meleleh seperti itu, bercampur dengan keempukan rotinya, merupakan perpaduan rasa yang sangat enak sekali. Dan saya kira dari hasil semuanya ini, dari sisi aromanya yang sangat menarik, kemudian teksturnya yang sangat empuk, rasanya yang enak, kemudian mungkin hanya sedikit warna yang mungkin kurang kuning keemasan. Untuk tingkat keberhasilan, saya kira boleh kita katakan 95% sudah berhasil. Good job Amira Sakanti Yuvianta.